Perkenalkan, nama saya Yiyin Bayinah, Prodi Perbankan Syariah semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siklus akuntansi perusahaan dagang, kertas kerja atau worksheet atau neraca lajur. Kelompok 5 pengantar akuntansi, dosen pengampau Miss Neneng Sri Wahyuni, MPD, disusun oleh Dinda Sri Ermawati, Rivaldi Hibatul Wafi, Siti Ernawati, Yiyin Bayinah, dan Zahra Nurul Jannah. Perkenalkan, nama saya Siti Ernawati dari Prodi Perbankan Syariah semester 2. Pengertian neraca lajur. Kertas kerja atau worksheet atau yang biasa kita kenal sebagai neraca lajur merupakan lembar kerja yang berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang dibuat secara spesifik untuk menghimpun seluruh data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan di akhir periode. Neraca lajur sendiri terdiri dari beberapa kolom, yaitu nomor akun, nama akun, neraca saldo, sisi debit dan kredit, penyesuaian sisi debit dan kredit, neraca sisa setelah disesuaikan sisi debit, sisi kredit, laba rugi, sisi debit dan kredit, neraca sisi debit dan kredit. Pendekatan atau metode neraca lajur. Yang pertama, pendekatan akun ikhtisar laba rugi. Pendekatan akun ikhtisar laba rugi adalah jumlah akun ikhtisar laba rugi pada kolom ayat penyesuaian harus dipindahkan ke kolom neraca sisa disesuaikan, tanpa harus mencari terlebih dahulu selisihnya. Kolom laba rugi sebelah debit, maka disimpan di sebelah debit, dan sebelah kredit, maka disimpan di sebelah kredit, sesuai dengan jumlahnya masing-masing. Nah, seperti contoh di samping. Yang kedua, harga pokok penjualan. Pendekatan akun harga pokok penjualan adalah jumlah akun harga pokok penjualan sebelah debit dan kredit pada kolom ayat penyesuaian, dicari terlebih dahulu selisihnya. Selisih atau saldo tersebut dipindahkan ke kolom neraca sisa disesuaikan dan kolom laba rugi sebelah debit. Nah, seperti contoh di samping. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Hibatul Wafi dari Prodi Perbankan Syariah reguler semester 2. Nah, untuk selanjutnya itu ada prosedur penyusunan neraca lajur. Yang pertama, tulis nama perusahaan di atas lembar kerja dan tulis neraca lajur atau bisa disebut dengan worksheet beserta tanggal akhir periode, bulan, dan tahun. Nah, untuk yang keduanya, mengisi nomor perkiraan yang berlaku pada perusahaan tersebut beserta nama perkiraan pada lajur nomor dan nama perkiraan. Untuk yang ketiga, mengisi lajur neraca saldo atau trial balance dengan cara memindahkan neraca saldo yang berasal dari saldo-saldo buku besar atau dari soal yang sudah diketahui. Prosedur penyesuaian neraca lajur. Bagian keempat, mengisi lajur penyesuaian adjustment dengan cara ayat jumal. Penyesuaian yang dibuat lebih dulu dipindahkan pada perkiraan masing-masing. Dalam prakteknya, ayat jumal penyesuaian yang telah dibuat harus diposting ke buku besar pada perkiraannya masing-masing. Yang kelima, mengisi lajur neraca saldo disesuaikan atau adjustment trial balance dengan cara angka-angka perkiraan yang ada di neraca saldo diperhitungkan dengan angka-angka perkiraan yang ada di lajur penyesuaian pada perkiraan yang sama. Misalnya angka debit sama debit saldonya dijumlah atau kredit sama kredit juga saldonya dijumlah, tetapi debit sama kredit atau sebaliknya dicari saldonya. Sedangkan untuk perkiraan yang tidak ada penyesuaian di lajur, penyesuaian tidak perlu diperhitungkan, yang berarti saldonya sama dengan apa yang ada di neraca saldo. Saya Dinda Sri Ermawati dari Perbankan Syariah. Prosedur penyusunan neraca lajur. Setelah neraca saldo disesuaikan selesai, maka baru kita dapat menyusun laporan keuangan atau kita susun terlebih dahulu
dalam lajur neraca lajur, yaitu lajur laba rugi dan lajur neraca. Selanjutnya ada prosedur penyusunan neraca lajur. Nah, untuk menyusun lajur laba rugi atau income statement dan lajur neraca balance sheet, angka-angka yang diambil adalah dari jalur neraca saldo disesuaikan dengan cara. Yang pertama, perkiraan real atau neraca, aktiva, hutang, dan modal dipindahkan pada lajur neraca disesuaikan dengan debit dan kreditnya. Nah, untuk yang kedua, itu perkiraan nominal atau laba rugi, pendapatan dan beban-beban dipindahkan ke lajur laba rugi sesuai dengan debit dan kreditnya. Nah, untuk yang terakhir itu ada jumlah angka-angka debit dan kredit pada lajur laba rugi dan lajur neraca tidak sama karena saldo tersebut merupakan saldo laba. Bila jumlah angka kredit lebih besar dari jumlah angka debit atau saldo rugi, bila jumlah angka bila jumlah angka debit lebih besar dari jumlah angka kredit. Perkenalkan, nama saya Zahra Nurul Jannah dari Prodi Perbankan Syariah semester 2. Nah, yang terakhir yaitu fungsi neraca lajur. Fungsi neraca lajur diantaranya adalah untuk meringkas data perusahaan-perusahaan besar, yang kedua untuk mengevaluasi transaksi yang ada, yang ketiga sebagai sarana penyusunan laporan keuangan, yang keempat akan menampilkan data yang terstruktur, dan yang kelima untuk memudahkan pengambilan keputusan. Mungkin sekian presentasi yang dapat kelompok kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada hal yang ingin dipertanyakan kami persilahkan. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.